Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Saya percaya kita dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun, karena kasih kemurahan Tuhan mengalir dalam kehidupan kita dan kuasanya memperlengkapi kita untuk menjadi orang-orang yang menang, bahkan menjadi lebih dari seorang pemenang. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu ayat firman Tuhan, dan saya mau berbicara dari hal kekhawatiran. Karena dalam satu percakapan Tuhan Yesus antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya, Tuhan Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, siapakah di antara kamu yang oleh karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Di dalam Lukas 12 ayat 25 bagian D. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman ini datang dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan Yesus bertanya kepada saya dan saudara, siapakah di antara saya dan saudara yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Artinya Tuhan tidak mau kita khawatir, Tuhan mau kita hidup dalam pengharapan, Tuhan mau kita hidup bergantung kepada Tuhan. Tuhan mau kita jangan pernah khawatir dan takut. Tapi pertanyaan, apa jaminannya Tuhan Yesus ketika saya membangkitkan iman saya dan memperkatakan firman Tuhan, oke, saya tidak takut dan khawatir. Karena Tuhan Yesus menjamin kehidupan kita. Itulah jaminan buat kita, buat saya dan saudara. Karena di ayat-ayat sebelumnya di Matius 6 ayat 25 pembahasan yang sama tentang hal ini. Dikatakan sana, kata Tuhan Yesus, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan Yesus mau berkata, Tuhan Yesus katakan bahwa hidup kita lebih penting dari semua apa yang kita khawatirkan. Dia suruh melihat ke langit, di sana ada burung-burung. Pandanglah burung-burung yang tidak menabur dan tidak menuai, tapi diberi makan oleh Bapakku di sorga. Tuhan Yesus, Bapa kita di sorga, memberi makan burung-burung yang tidak harus menuai dan tidak harus menabur, tapi mereka mendapatkan makan setiap hari. Pandanglah bunga-bunga di padang yang tidak menenun dan tidak memintal, tetapi Tuhan hiasi begitu rupa. Bahkan Raja Salomo saja, kata Tuhan Yesus, tidak berpakaian seindah bunga-bunga di padang. Apalagi saya dan saudara dan saya. Begitu Tuhan hargai, begitu Tuhan kasihi. Dia menaruh kehidupan saya dan saudara dengan iman. Dia taruh kehidupan saya dan saudara dalam pelukannya. Ketika saudara tidak mampu lagi berjalan, Tuhan angkat dan gendong kita. Saya percaya hari demi hari yang kita lewati dipenuh dengan keberkatannya Tuhan Yesus. Hanya bangkitkan imanmu, teguhkan hatimu. Hal yang sama yang pernah dikatakan kepada Yosua pada saat Yosua harus mengambil keputusan untuk menyeberangi sungai Yordan dan menuju tanah perjanjian. Hanya Tuhan berkata, hanya teguhkan dan kuatkanlah imanmu, kuatkanlah hatimu. Artinya Tuhan berkata, dengan meneguhkan iman dan kuatkan hatimu, Tuhan ada bersamamu. Dan kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat iman kita bangkitkan, saat hati kita kuatkan seperti Yosua, percayalah saudara-saudara yang kekasih, Tuhan hadir. Mungkin ketika iman kita muncul dari hati kita, gaya hidup kita akan berubah. Style kita berdoa kepada Tuhan akan berubah. Yang tadinya kita berdoa biasa-biasa saja, tetapi ketika iman kita bangkitkan, maka gaya kita berdoa pun akan berubah. Kalau selama ini kita tidak pernah bangun jam 3, jam 4 pagi, maka Tuhan akan bangunkan kita jam 3, jam 4 pagi. Tetapi jangan tahan langkahmu. Jangan berpikir, oh sebentar lagi Tuhan, saya masih ngantuk. Saya selama beberapa bulan terakhir ini Tuhan selalu bangunkan jam 3, jam 4 pagi. Dan saya tidak mau tahan langkah saya langsung turun dari tempat tidur dan bersujud di hadapan Tuhan. Itulah tandanya kalau iman kita bangkitkan, maka gaya berdoa kita, style berdoa kita juga akan berubah. Saya langsung bersujud dan menyembah Tuhan.
Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mungkin kehidupan kita saat-saat ini penuh dengan air mata. Dan tapi percayalah saudara-saudara yang kekasih, dikatakan di dalam Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi saudara-saudara yang penuh dengan penderitaan saat-saat ini, mungkin karena takut dan khawatir, dan saudara berjalan dalam penderitaan, saudara menangis setiap hari, jangan takut, Tuhan menyertai. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Di dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan 6, orang-orang yang menabur dengan mengucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Mari kita terus maju di dalam Tuhan. Mari kita terus berserah dan bergantung kepada Tuhan, mengandalkan iman kita kepada Tuhan untuk terus berjalan di dalam dunia ini. Jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Ini yang renungan yang bisa sampaikan kepada saudara-saudara yang kasih. Semoga menjadi berkat buat kehidupan kita bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.